Hei hei hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Yas di channel Mas Yas Ilmu. Adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai subtema 3, yaitu menyayangi tumbuhan. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Kira-kira apa ya? Pembelajaran yang pertama, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Kemudian yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Yang ketiga, masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir tanah dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibit pot untuk memudahkan penyiraman. Yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. Yang ketujuh, bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Nah, berdasarkan buku yang dibaca Siti, yang pertama itu kita siapkan wadahnya terlebih dahulu. Kemudian kita isi bawahnya atau yang paling dasar dengan batu bata merah atau pecahan genting. Kemudian atasnya kita kasih pasir, tanah, dan pupuk kandang. Setelah itu letakkan bibit melati di atasnya dan kita perlu menyisakan media lama yang masih menempel. Setelah itu kita masukkan lagi campuran pasir tanah dan pupuk kandang, kemudian pengisiannya jangan sampai penuh. Pastikan juga tanamannya dapat berdiri ya, kemudian siram dengan air secukupnya. Ayo berlatih, buat tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Yaitu batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. Tadi gimana adik-adik, benar ya, ternyata kita centang. Kemudian pasir tanah dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Benar adik-adik. Lanjut, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir.
Jawabannya salah, karena harus sama. Tidak usah dicentang ya. Kemudian, campuran pasir tanah dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Salah ya. Kemudian, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Jawabnya benar. Kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Benar. Yang ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Kalau sebanyak-banyaknya nanti bisa mati, berarti salah ya. Yang kedelapan, sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Benar ya, kita centang. Jadi, yang kita centang itu mulai dari nomor 1, 2, 5, 6, dan 8. Selanjutnya, ayo menulis. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, maksud saya, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya kira-kira? Misalnya, saya ingin tahu tanaman pohon mangga. Kita tulis misalnya, mangga. Mangga. Nah, misalkan gini, kemudian lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Nah, misalkan kamu bertanya pada ahli pertanian misalnya. Nah, setelah kalian bertanya, kemudian hasil wawancara kalian bisa kalian tuliskan di sini ya. Misalnya kalian tanya tentang tanaman cabai. Kira-kira itu benihnya beli di mana? Kemudian cara tanamnya seperti apa? Benih, misalnya gini. Benih. Tanya tentang benih, kemudian cara tanam. Lama ya, maaf. Kemudian tanya tentang perawatannya. Selanjutnya, kalian juga bisa tanya tentang misalnya tentang pupuk. Pupuk apa yang digunakan? Pupuk kompos atau pupuk anorganik dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, silahkan kalian wawancarai orang yang menurut kalian paham tentang tumbuhan. Selanjutnya, ayo mengamati. Di sekolah, Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun yang runcing. Nah, seperti ini loh tanaman sirihnya. Di rumah kalian ada enggak? Atau tetangga kalian mungkin mempunyai tanaman pohon sirih. Adapun panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebar 2-5 cm.
Jika daunnya diremas, akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Perhatikan garis di bilangan di bawah ini. Ini ada angka 0, 1, 2, sampai 10. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Kita perbesar dulu ya. Oke. Nah, 0, kemudian S, kemudian 2. Berarti S ini harusnya adalah angka 1. Kemudian setelah 2, huruf L. Berarti 2 setelah 2 yaitu 3. Kemudian L, 4, R, dan 6. Tengah-tengah antara 4 dan 6 tentu angka 5. Kemudian 6, 7, ada I dan 9. Berarti I-nya ini antara 7 dan 8. Antara 7 dan 9 maksud saya adalah angka 8. Setelah 9 tentu angka 10. Jadi S tadi nilainya yaitu 1, kemudian L-nya adalah 3, kemudian R-nya 5, I-nya 8, dan H-nya adalah 10. Kita perkecil lagi. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih ya. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A, yaitu angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Perhatikan, nah ini dia. Tadi mulainya angka 0, setelah itu 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan. Kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya yaitu 0 ditambah 2 sama dengan 2. Contoh lainnya, kita perbesar ya. Panjang pohon sirih ada di posisi angka 3. Ini dia. Setelah beberapa waktu, pohon sirih bertambah 2 satuan. 1, 2. Nah, bisa dituliskan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Contoh soal lagi, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Nah, tadi angkanya yang pertama 4, kemudian tambah 7 satuan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, temunya di angka 11. Maka dapat ditulis 4 ditambah 7 sama dengan 11. Berdasarkan contoh yang telah kita pelajari, mari kita berlatih bersama-sama. Nomor 1. 5 ditambah 2 itu berapa? Adik-adik, jawabnya adalah 7. Kalau ditulis ini berarti seperti ini ya. Nah, gini. Kemudian kita lihat contoh. Bentar. Oh, seperti itu. Ditambah 2, 1, 2. Berarti temunya di angka 7. Nah, kalau digambar lagi kayak gini ya. Nah, maaf gambarnya jelek ya. Kemudian 3 ditambah 8 itu berapa ya? Nah, dari sini dulu.
Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ketemunya di sini. Jadi ketemunya di angka 11. Berarti 3 tambah 8 sama dengan 11. Selanjutnya 4 ditambah 4 kita tulis begini. Kemudian 1, 2, 3, 4 ketemunya di angka 8. Yang juga warnanya gantilah ya. Nggak usah. Jadi 4 tambah 4 sama dengan 8. Sekarang 6 ditambah 3. 6 posisinya di sini. 3, 1, 2, 3. Nah, kemudian 0 sampai bilangan penjumlahannya. 6 tambah 3 sama dengan 9. Selanjutnya soal yang terakhir, 3 ditambah 9. Kita tulis seperti ini dulu. Kemudian 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ketemunya di angka 12. Nah, kita kasih tanda panjang. Nah, kayak gini. Nah, ketemunya adalah di angka 12. Berarti 3 tambah 9 sama dengan 12. Ayo mengamati. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, ini dia contoh motif tumbuhan atau bunga. Cantik ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Misalnya kita beri nomor, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Adik-adik. Nah, kira-kira mana ya? Misalnya saya milih angka nomor 3. Apa yang menarik dari motif yang kamu suka? Misalnya warna-warni. Kita tulis di sini warna-warni. Misalnya gitu ya. Kemudian apalagi? Misalnya indah. Atau bisa juga polanya bagus dan lain sebagainya. Warna apa yang kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan, misalnya hijau? Mengapa saya suka warna hijau? Suka warna hijau.
Ayo berkreasi. Kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, sekarang tugas kalian buat motif hias seperti ini tadi ya, 1, 2, 3, 4. Kalian pilih salah satu atau kalian bisa cari di sumber lain, misalkan di internet. Kemudian kalian gambar, setelah itu jangan lupa kasih warna. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengajak siswa untuk mengamati motif hias tumbuhan pada batik atau tenun lokal. Nah, selesai. Ini untuk besok ya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Dan saya ingatkan, jika kalian belum subscribe, silahkan subscribe ya. Dan juga like dan komen di setiap video pembelajaran. Kalian bisa juga share ke teman atau saudara yang membutuhkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.